Jadi 145 lalu garis miring nomor surat baru BPD DS desa. Ya, jangan pakai tulis, nanti kita kasih. Saya kan tidak mau tulis, tapi kamu bawa pikir lagi. Nanti kita siap. Ya, kalau kita mau menjelaskan. Materi awal tentang nomor surat BPD. Baru di sini surat kirim, katakanlah surat nomor 101. Lalu surat kirim BPD, surat kirim DS, dan terus kita kasih. Jangan surat kirim DS, lalu macam tadi URT, WL, semua itu kan mengatakan nama pendek di sini, baru kami dimulai. Coba, ya. Baru sini 2025 bisa duduk tangan dan 14501 BPD DS desa. Ya, contoh macam menurunkan berarti DS-nya apa? Nah, ini diatur, ya. Ini ya, 145 kode desa, kode BPD. Katakanlah surat 01 Kabupaten 01 baru BPD DS desa. Baru di sini desa apa? Jenuidehu, nama pendekannya apa? Lalu bulannya, katakanlah Januari 1 Maret ya. Oke. Dan sudah diatur dalam undang-undang kita. Yang saya bicara ini dasar undang-undangnya. Saya bicara ini bukan bicara dari dalam undang-undang. Semua apa yang saya sampaikan ini berdasarkan undang-undang. Ya. Izin, mana ketua BPD? Tidak sesuatu. Ya, mana lagi ketua BPD? Ketua, yang lain mana lagi? Anggota BPD yang lain harus betul-betul Dombu harus tahu. Jangan cuma yang tahu dibilang sekretaris BPD atau cuma ketua BPD. Salah. Semua keputusan di dalam desa seluruh BPD harus tahu karena keputusan BPD itu apa? Keputusan BPD itu adalah kolektif kolegial. Yang dimaksud dengan kolektif kolegial bagaimana? Coba dijawab. Yang dimaksud dengan kolektif kolegial bagaimana? Keputusan dari mana? Harus tahu yang tidak dibuka. Kolektif kolektif kolegial itu artinya keputusan bersama-sama. Ya, kalau keputusan bersama kolektif kolegial berarti kita semua harus tahu. Ya, betul bisa. Apa betul? Ya betul ya. Sampai saja. Jangan cuma satu orang. Semua BPD harus tahu. Karena keputusan BPD partai dia mengundang BPD, katakanlah di hormatan BPD berapa orang? 7 orang. Lalu ada kesepakatan yang harus dilakukan. Lalu diundang dari itu yang undang cuma 3. Belum 3 kepala desa di sana. Lalu tanda tangan surat perjanjian atau surat kerjasama. Sah kasih. Sah kasih. Ada contoh rapat BPD seumpamanya BPD ini berapa? 7 orang lagi. Kalau seumpamanya dalam rapat BPD cuma 3 orang yang hadir, berarti sebisa itu berapa? Atau pemerintah desa bikin kegiatan BPD yang ada kegiatan tak boleh jalan. Boleh saya? Kalau pemerintah desa ini, komponen BPD, lalu BPD datang, kira-kira kalau ya, ini terjadi di mana? Misalnya, kita semua ambil jauh-jauh, dia semua ambil jauh-jauh dia punya persoalan terakhir.
kan di pemerintah, kan di pemerintah kedua. Kalau BPD itu keputusan kolektif kolegial, jadi dalam undang-undang dia bilang harus keputusannya 2/3. Itu undang-undang sebutnya enggak? Ya? Ya. Kakak suruh baca loh. Yang saya baca dan semua orang harus begini. Kalau tak begini, jangan begini. Yang bicara nomor 1. Ya, itu menyangkut dengan surat pemilu tadi, menyangkut dengan keputusannya. Ingat kita materi tadi. Dengar baik-baik dan anggap apa yang kita sampaikan dengan baik, supaya nanti bisa jelas. Kedua, yang tadi nomor surat itu harus ada dasar suratnya. Biasanya kalau bikin SKCK, siapa yang sudah bikin SKCK? Udah. Ini beta pernah bikin surat untuk BPD desa dulu. Yang beta kasih maksudnya ke kepala desa di penjara. Pernah dengar kepala desa itu kan masuk penjara? Nah, ini surat. Ini dari surat ada tembusan ini nomor 2 sekda, nomor 2 itu ketua Papdes Provinsi Maluku. Ya, begitu kita yang bikin surat kita ini. Dan isi surat ini harus pakai dasarnya. Contoh nomor surat 14502 BPD bulan 4 2024 lampiran 1 berkas perihal pengaduan dugaan korupsi dana desa oleh kepala desa Peluru Kecamatan Tanjung Timur Kabupaten Serang Bagian Barat kepada yang terhormat Bapak Bupati Serang Bagian Barat Bikiru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab 6 pasal 68 maupun PP 43 perubahan PP 43 menjadi PP 47 baru di sini. Lalu nanti dituangkan Permendagri 110 tentang fungsi dan tugas BPD. Karena sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 3, nanti kita kasih dasarnya. Jadi contoh dengan hormat kepada yang terhormat Bupati Serang Bagian Barat Bikiru dengan hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 maupun PP 43 perubahan PP 43 menjadi PP 47 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Permendagri 110 tentang fungsi dan tugas BPD. Maka dengan ini kami BPD secara kolektif kolegial menyurati pemerintah daerah terkait dengan utang. Tetapi sebelum mengirim surat BPD harus rapat internal BPD. Dan cuma bikin surat karena begitu polisi tanya kamu bikin surat ini apakah ada kesepakatan BPD secara kolektif atau tidak. Kalau kamu sendiri kenapa tidak ada berita acara terakhir polisi tanya kamu ini cuma apa-apa, kamu ini cuma sepihak. Tetapi seluruh kegiatan BPD ada laporan masyarakat harus menjadi kumpul rapat internal BPD. Jangan lupa dokumentasi. Jangan lupa daftar keanggotaan. Jangan lupa berita acara, mundurin rapat. Berita acara itu kira-kira kamu mau hasil rapat BPD, keputusannya apa? Apakah panggil kepala desa atau memulai kepala desa dan lain-lain? Itu tertuang di situ. Itu dasar hukumnya. Nanti dari dasar itu surat-surat yang kamu jual, kamu melaksanakan setiap saat tentang monitor dan lain-lain itu nanti akan menjadi satu lembaran pertanggungjawaban BPD di akhir tahun anggaran. Dan setiap kegiatan BPD itu gangguan informasi. Jadi surat tidak boleh informasi. Setelah surat dasar-dasar itu semua terisi, baru nanti kamu bikin tembusan. Katakanlah surat tembusan Bupati, tembusannya sekda. Ini dari tembusan. DPP, dia tembusan pertama kalau Bupati, tembusannya sekda. Saya di sini tertulis DPD. Jadinya kalau sekda habis atau DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat sebagai laporan, sekda Kabupaten sebagai laporan, ketua Papdes Provinsi sebagai laporan, kepala Kejaksaan Negeri
Barat dipilih sebagai laporan, Kadis DMD dipilih sebagai laporan, Kepala Inspektorat Kabupaten Serang Bagian Barat sebagai laporan, dan Bin 1513 dipilih sebagai laporan, Kapolsek Taniwer sebagai laporan, Camat Taniwer sebagai laporan, Kepala Desa Atunulu sebagai laporan, arsip. Kalau sudah itu masuk, Kepala Desa dia baca. Incing di Filipina yang tadi kasih begini, sekono. Karena kenapa? Selama ini BPD tidak pernah melakukan ini. Cuma saya tidak tahu ini. Ini BPD yang harus BPD dekatkan. Saya yakin kalau ini sudah terjadi, kan bisa dipusat banyak BPD. BPD yang menjadi Kartono, tidak tersebut Kartono. Karena selama ini BPD tidak pernah melakukan ini. Kelihatan yang selalu mencoba mengkecilkan BPD selalu mantap. Karena banyak BPD punya kelemahan. Itu salah siapa? Salah pemerintah pusat. Salah siapa? Salah pemerintah kabupaten provinsi. Salah siapa? Salah pemerintah kabupaten. Bahkan sampai pihak kecamatan. Ya. Harusnya dalam undang-undang ini tidak bahwa BPD harus diresmikan. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota. Tetapi tidak pernah diresmikan. Kalau pun diresmikan, BPD orang bukan cuma ketua BPD. Lalu yang lain, sementara kita punya BPD ini, kita punya pendidikan di bawah masyarakat. Lalu ada juga yang belajar, bilang lo pemerintah ke bawah. Yang penting kita dari Malaysia Pulau dan lagi. Ale saudara kakak makan uang itu saya pastikan bahwa umur 50 tahun, 40 tahun wajar tetap begini. Karena makan uang ringan. Karena uang yang otomatis itu adalah uang yang banyak yang ketemu ini mama-mama yang jual kasih, jual sayur, jual segala macam, belum bayar pajak, baru bayar itu, baru itu semua kerja. Kalau memang tidak mau bekerja, mundur. Biar orang lain bisa jadi BPD. Ya, betul saya. Dia sudah umur 60 tahun, masih gagal saya. Masih gagal saya. Masih gagal itu melawan. Terkait dengan kata-kata surat juga. Ya, harus ada tebusan. Yang selama ini mau surat kemana saja? Mau ke camat itu sudah. Kalau itu hubungan korupsi, jangan lupa baca. Dan itu kincin terpono kedua, kincin terpono yang bohong dan mereka sudah semua orang dibui di kecamatan tertentu. Ya, itu saya. Nanti kalau tahu, nanti kalau mau pahami, nanti silakan itu ke rumah atau di mana, atau nanti secara khusus ke